DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi dan sholat tarawih bersama Forkopimda di Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis 12 Maret 2026 malam. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Kegiatan Safari Ramadan ini berada di bawah penanggung jawab Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tulungagung Haji Gatut Sudowibowo SEME, Wakil Bupati Tulungagung Haji Ahmad Baharudin SM, Ketua DPRD Tulungagung Marsono Esos, Dandim 0807 Tulungagung Letkol ARH Hani Galih Satrio SIP Mhan, Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto SHSIK MSI, PLH Sekda Tulungagung Suroto Sos MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Tulungagung Muhammad Afif Fauzi SAG MPDI, serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung. Rangkaian kegiatan diawali dengan sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama, menciptakan suasana khidmat dan penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan. Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا للإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولمعرفتك طالبين ولعفوك راجين وللهدى متمسكين وعن اللوم معرضين في الدنيا زاهدين وفي الآخرة ضاربين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وبالحمل وبسيدنا محمد وبه طعام الجنة آكلين من لبن وعسل صفر شاربين
بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه ليلة الشهر الشريفة المباركة من المقبول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti dan dengarkan dengan seksama sambutan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang terhormat Bapak Marsono. Sementara itu Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengajak masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan penuh rasa syukur serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut hari kemenangan dengan penuh rasa syukur, sederhana, dan tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan, serta mempererat tali silaturahmi. Di 1447 Hijriah kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana sholat tarawih berjamaah di kantor kami, yang insya Allah mudah-mudahan berkah. Dan tarawih ini membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk kehidupan kita bersama, tentunya untuk Tulungagung ke depan yang berkemajuan dan berkelanjutan. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama saya sampaikan sangat hormat dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Bupati bersama jajaran kami atas nama pimpinan DPRD mengaturkan terima kasih atas kehadiran banyak sekalian. Yang kedua, saya mohon maaf ketika di ruang ini mungkin untuk berjamaah insya Allah perasaan kurang representatif. Mudah-mudahan perasaan ini akan mengilhami untuk kita semua untuk berbenah ke depan agar kita menjadi lebih baik tentunya bersama dukungan beliau Bapak Bupati bersama jajaran. Untuk yang ketiga, kurang bijak kalau kami nanti terlalu mengurai tentang Ramadan karena sudah ada ahlinya. Saya hanya menyampaikan mohon maaf ketika banyak sekalian, terutama Pak Tarwe yang di sini, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kekhusyukan tidak terganggu, yang penting dan kekhidmatan tetap terjaga dan kepahaman dari Allah juga akan terlimpahkan kepada kita semua. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tulungagung Haji Gatot Sunuwibowo menyampaikan bahwa saat ini umat Islam telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, yang menjadi momen penting untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kita telah memasuki penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya pada 10 malam terakhir yang penuh keberkahan. Malam ke-23 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak istighfar, serta memperkuat kepedulian sosial kepada sesama. Menurut Bupati, kegiatan safari Ramadan yang digelar Pemkab Tulungagung bersama Forkopimda juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah. Kami bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam ke-23 Ramadan 1447 ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan safari Ramadan di gedung DPRD Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikut beliau dengan harapan semua kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang kami hormati, kita telah masuk di penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya pada 10 malam terakhir yang penuh keberkahan. Malam ke-23 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak istighfar, serta memperkuat kepedulian sosial pada sesama. Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung ini merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi dalam membangun daerah yang kita cintai bersama ini.
Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut hari kemenangan dengan menguras syukur, rasa sederhana, dan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan berat tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan. Terkait arus mudik dan balik lebaran, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, tidak memaksakan diri saat lelah, serta mematuhi rambu dan aturan lalu lintas. Keselamatan adalah yang paling aman. Pemerintah Tulung Agung bersama TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait telah mempersiapkan langkah-langkah pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta pos pelayanan dan kesehatan guna mendukung kelancaran arus lalu mudik dan balik. Kami juga berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pokok agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang. Saya juga mengingatkan kepada masyarakat yang akan meninggalkan rumah untuk mudik agar memastikan keamanan lingkungan, berkoordinasi dengan aparat setempat, menjaga ketertiban, dan tentunya juga jaga kebersihan. Hadirin yang berbahagia, mari kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga seluruh amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mudik diberikan keselamatan dan kita semua dipertemukan dengan Idul Fitri dalam keadaan penuh keberkahan dan tentunya penuh kebahagiaan. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kegiatan, para peserta juga mendapatkan tausiah atau kultum yang disampaikan oleh Dr. Abdillah Subhin MPD yang mengajak jamaah memanfaatkan sisa Ramadan dengan memperbanyak ibadah serta memperkuat keimanan dan kepedulian sosial. Kegiatan safari Ramadan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang ibadah bersama, tetapi juga mempererat kebersamaan, sinergi, serta kesiapan seluruh unsur pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri al awakhiri min Ramadan. Jadi kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwa untuk meraih malam Lailatul Qadar, hati manusia harus dipersiapkan. Dalam salah satu hikmah tasawuf yang sangat terkenal dari kitab Al-Hikam, terdapat pelajaran mendalam tentang kondisi hati manusia. Min alamati qabulil amali, adapun tanda-tanda diterimanya amal. Wujudu taufiki, adanya taufik. Li ta'ati ba'dahu, untuk melakukan ketaatan sesudahnya. Amal yang diterima oleh Allah tidak berhenti pada satu ibadah saja. Ia akan melahirkan ketaatan berikutnya. Jika seseorang sholat, lalu setelah itu ia semakin rajin beribadah, maka itu tanda bahwa amalnya diterima. Walladzina ihtadaw zadahum huda.
orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan terus menambahkan petunjuk baginya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Seorang pada malam 21 Ramadan bangun untuk sholat tarawih dan tahajud. Jika Allah menerima amal itu, maka pada malam berikutnya Allah akan menggerakkan hatinya untuk kembali datang ke masjid. Sebaliknya, jika seseorang hanya beribadah satu malam lalu setelah itu malas, itu pertanda ia belum mendapatkan taufik dari Allah. Karena itu, jangan pernah meremehkan istiqomah. Perjalanan ini sering terhambat oleh kemalasan, oleh nafsu tidur kita, oleh kecintaan berlebihan pada dunia. Karena itu dalam 10 malam Ramadan terakhir, 10 malam akhir dari Ramadan, Rasulullah mengingatkan kita untuk bermuhasabah, untuk bersungguh-sungguh menata niat kembali kita, menata niat kita kembali dalam beribadah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, di saat masuk 10 Ramadan terakhir, ahyal laila, Rasulullah menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa sadda misyarahu, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Banyak orang sebenarnya ingin meraih Lailatul Qadar, tetapi ketika selesai tarawih mereka langsung pulang lalu tidur karena kekenyangan saat berbuka, bangun ketika sahur. Padahal orang yang benar-benar mencari Lailatul Qadar akan memperbanyak tahajud, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Ia rela mengorbankan tidur demi mendapatkan malam yang nilainya lebih baik dari 83 tahun ibadah atau 1000 bulan. Bagaimana seorang akan masuk menghadap kepada Allah jika ia belum membersihkan dirinya dari kelalaian? Semoga Allah tidak menjadikan kita golongan orang-orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Cara menghilangkan kelalaian bagaimana? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah supaya hati menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, karena itu malam-malam terakhir Ramadan seharusnya dipenuhi dengan zikir, dengan tilawah, dengan istighfar dan dengan doa. Pada suatu malam yang penuh dengan cahaya iman, Aisyah binti Abu Bakar bertanya kepada manusia paling mulia, kepada utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk bagi alam semesta, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Ia bertanya dengan kerinduan seorang hamba yang ingin bertemu dengan malam yang paling mulia. Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apakah yang harus aku baca? Rasulullah menjawab. Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang singkat, namun luas maknanya seperti samudera. Rasulullah memerintahkan kita ketika ketemu dengan malam Lailatul Qadar, kita harus berdoa. Kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Perhatikan wahai hadirin, di malam yang lebih berharga dari umur panjang manusia, Rasulullah tidak mengajarkan doa meminta jabatan. Rasulullah tidak mengajarkan doa untuk meminta dunia. Tidak pula doa meminta kekuasaan. Beliau mengajarkan doa memohon ampunan. Sebab siapa yang diampuni oleh Allah, maka dunia tidak akan mencelakakannya.
dan akhirat akan menjadi tempat kemuliaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam-malam ini adalah malam yang agung. Langit terbuka dengan rahmat, para malaikat turun membawa keberkahan, dan pintu-pintu ampunan terbentang luas bagi para hamba-hambanya. Maka jangan biarkan malam-malam ini berlalu seperti angin yang lewat tanpa jejak. Hidupkan ia dengan zikir yang menggetarkan hati, basahi ia dengan air mata taubat, penuhi ia dengan doa-doa yang naik ke langit. Mari kita tundukkan hati seraya berdoa, Allahumma taqabbal minna, Allahumma ballighna lailatul qadri. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan kemuliaan Lailatul Qadar, karena sesungguhnya bukan banyaknya amal yang menyelamatkan manusia, tetapi amal yang diterima oleh Allah. Satu sujud yang diterima oleh Allah lebih mulia daripada ribuan sujud yang bertolak. Satu tetes air mata taubat di tengah malam lebih berharga daripada lautan amal tanpa keikhlasan. Dan satu malam yang dipenuhi rahmat Allah lebih bernilai daripada perjalanan umur manusia selama 1000 bulan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang keluar dari Ramadan dengan hati yang bersih, dengan dosa yang diampuni, dan dengan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran. Kami telah mempersiapkan pengamanan, pengaturan lalu lintas, serta pos pelayanan dan kesehatan untuk mendukung kelancaran arus mudik. Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang. Malam hari ini kami bersama OPD juga Pak Wabub, ya, acara Safari Ramadan di Gedung Dewan yang dihadiri juga teman-teman Forkopimda, Pak Ketua DPR beserta istri. Dan acara ini adalah acara menurut kami sangat luar biasa karena semua anggota Dewan juga hadir. Tentunya ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif Tulungagung agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Selalu salam hormat untuk teman-teman media di Tulungagung. Atur sangat. Saya pikir bukan himbauan, karena semua tahu bahwa Muslim itu di bulan Ramadan secara fitrahnya kan bulan yang untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, membangun kesetaraan, membangun rasa keadilan, membagikan rasa kemanusiaan, menjemput sebuah kebersamaan agar di Ramadan ini penuh dengan keberkahan yang akhirnya berbuah kemaslahatan. Seperti kehadiran beliau Pak Bupati bersama Pak Wabub, seluruh Forkopimda dan juga para OPD dan seluruh stakeholder yang berkumpul untuk bermunajat, berdoa bersama, tarawih berjamaah. Ini merupakan satu simbol kebersamaan yang harus dilestarikan. Dan di lingkungan masyarakat, saya pikir ini sudah menjadi sebuah peradaban dan budaya, dan yang harus dibudayakan rasa bersama dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Saya pikir itu. Untuk Safari Ramadan di Gedung kantor DPRD ini sendiri diadakan setiap tahun? Iya, setiap tahun kita, setiap tahun. Adapun nanti ke depan mungkin bisa lebih disempurnakan. Kita sadar bahwa setiap tahapan waktu, setiap tahapan sebuah orde ini mesti ada rasa, kalau bisa kemarin itu bagian daripada kenangan, hari ini harus dinikmati, yang akan datang ada sebuah harapan, yang akan datang harus lebih baik daripada yang sekarang dilaksanakan. Lebih baik dari sisi dampak yang ditimbulkan, tentunya itu yang dimaksudkan. Tim Liputan, Toho TV.